Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus sabi'atu. Qala al-alif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. As-sifatus sabi'atu utawi sifat kang kaping 7 al-wajibatu kang wajib lahu kadri ya Allah ta'ala al-ma'lul ya Allah. Al-qudratu iku sifat qudrat wa hiya lan utawi ya qudrat sifatun iku sifat sawiji tu'athiru kang ngalebeti ya sifat fil mungkin dalam mungkin al-wujuda in ana awil adama atawalaka Fatata'alaku maka cumantel ya sifat bil maklumi kalawan kang laka Fatujiduhu maka mana akan ya sifat hu iya maklum kata lukiha kaya cumantel ya sifat jika kalawan sira qabla wujudika ing dalam sadurung anak sira wa ta'ala kulan cumantel ya sifat il mawjudi kalawan kang ana patung dimuhu maka ngalaka akan dia sifat uing dia mawujud kang ta'alluqiha kaya cumantel ya sifat bil jismi kalawan jisim alladzi aradallahu kamus ngalepaken Allah sapa Allah ida mau ingalakaken ya jisim payasiru maka dari ya jisim pihak kalawan ya sifat makmuman iku kang den lakaken aila syai'a tegese orang nasa wiji-wiji ikut tetap wala ta'alukulah utawi kelahi fita'aluk tanjiziyun iku bangsa tanjiz dimana annaha kalawan makna satune ya sifat ta'allaqat iku cumantel ya sifat bil fa'li kalawan sajege wa ta'alluqu tanjizi ulang utawi ta'alluq tanjizi hadithun iku kang anyar wala lan ikut tetap kadang ya sifat ta'alluqun suluhiyun utawi ta'alluq suluhi qadimun kang qadim wa wal utawi ya ta'alluq suluhi qadim salahiyatuha iku patute ya sifat fil azali ing dalam azal bil ijadi kadengan akan Faya maka utawi ya sifat sholihatun iku kang patut fil azali dalam azal
dan tu jida kadue alat nganaaken ya sifat dan ing jahit tawilan iku kang dawa au qasiran atawa cindot au alidon atawa amba wasolihatun dan kang patut li'ito ilmin maka dwe ngawehaken ing yasaid hal ilma ing ilmu wa ta'aluku atan jisi utawi ta'aluku ya sifat kang bangsa tanjis mukhtasun iku kang den tangtuaken bil hadi kalawan tingkah alladzi kang tetap alaihi atas siyaha sahidun utawi sahid fala ta'alluqani fala maka ikutap kadaya sifat kudrat ta'alluqani utawi ta'alluqoro ta'alluqun soluhiyun qadimun sawiji ta'alluq soluhi qadim wa huwa ma marra wa huwa utawi ta'alluqun soluhiyun qadim ma iku barang marra kamu sekali wa kiamat wa ta'alluqun tanjisiyun hadithun dan ta'alluq tanjisi kamanyat wa huwa utawi ta'alluq tanjisi ta'alluquha iku cumantel iya sifat bil mahdumi kalawan kamlaka batu jiduhu maka nganaaken iya sifatu iya maklum wabil wujudi lan kalawan kamana batu bimuhu maka ngalakaaken ya sifatu ya maujud wala utawi kiraiki kang pinutur ani jaing sub ta'alluqo aing cuman ya sifat bil maujudi kalawan kamana wa bil maujud dengan kalawan kang laka ta'alluqun hakikiyun iku ta'alluq kang bangsa kekat walahan iku takare sifat ta'alluqun majaziyun utawi ta'alluq kang bangsa majaz wa utawi ta'alluq majazi ta'alluqu iku cuman ya sifat bil maujudi kalawan kang ana banda wujudi dalam sause anane ya maujud qabla adamihi lan sadurung lakan ia maujud ta'alluqiha kaya ta'alluq ya sifat bina kalawan kita pada wujudina dalam sause kita wa qabla adamina lan sadurung lakan kita kaya sama lan dengarana ya ta'alluq majazi ta'alluq wa qadratin kalawan ta'alluq qadra bimana anal wujuda kalawan mana satune wujud bi qadratil qudrah iku tetap dalam anggegem qudrah insyaallah aku lamun meresahkan Allah sapa Allah aku maka tepakan ya Allah uing ya wujud ala wujudi ngatasi anana ya wujud wa insyaallah ngeresakan ya Allah adamahu maka ngalakakan ya Allah uing ya wujud
Ya kalau dia sifat sakit terlana atau senang Allah Ta'ala alam muradi bidan asifat sabiatu, sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat qudrat, yang artinya secara bahasa qudrat itu kemampuan atau bisa. Wa ya sifatun tu'athiru bil mungkini al wujuda awil adama. Sifat qudrat itu adalah satu sifat yang bisa memberi bekas pada perkara mungkin, memberi bekas ada atau memberi bekas tiada. Selanjutnya, perkara mungkin itu adalah mastawa ilaihi kullun minal wujudi wal adam. Perkara mungkin itu adalah yang sama nisbat wujud dan adam. Jadi antara ada dan tiadanya itu balance, sama, seimbang dan sederajat. Itu namanya mungkin. Sifat qudrat bisa memberi bekas pada perkara mungkin. Apa bekasnya? Al-wujud awil adam. Bekasnya itu ada atau tiada. Jadi perkara mungkin bisa diadakan oleh sifat qudrat, juga bisa ditiadakan oleh sifat qudrat. Pada ta'allaku bil maduni fatujiduhu. Maka kemudian sifat qudrat itu berhubungan dengan perkara yang tiada, kemudian diadakan. Perkara yang tiada kemudian diadakan. Ingat, perkara yang tiada daripada perkara mungkin, karena yang tiada itu ada daripada golongan mustahil. Contohnya kata lukiha bika qabla wujudika, seperti berhubungannya sifat qudrat denganmu sebelum adanya kamu. Sebelum kita ada, sifat qudrat itu sudah berhubungan dengan kita. Sebelum kita ada. Setelah itu apa namanya? Pada ta'alaku bil maduni batu jibuhu. Kemudian pada ta'alaku masih batu qudrat itu berhubungan dengan perkara yang tiada, kemudian mengadakannya. Contohnya seperti berhubungannya sifat qudrat denganmu sebelum adamu. Sebelum kita ada, sifat qudrat sudah berhubungan, kemudian kita diadakan dari ketiadaan dengan sifat qudrat tersebut. Maka si sifat qudrat memberi bekas ada dari yang tadinya tiada. Wada'alaku bil mawjudi fatudimu, dan sifat qudrat juga berhubungan dengan perkara yang ada. Fatudimu, kemudian yang ada itu ditiadakan oleh sifat qudrat.
Contohnya seperti kata Nuhya Bujim Senadi Arodallahu Yadama Upayusiru Biar Maduman Aila Saya. Contohnya seperti tanduknya sifat kudrat dengan isim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiadanya, maka jadilah ia tiada. Aila Saya, tegaknya tidak ada sesuatu. Itu makna daripada bahwa sifat kudrat ta'alluq dengan perkara mungkin dan memberi bekas pada perkara mungkin. Bekasnya itu ada atau dia tiada. Wa hadza ta'alluqu tanjisiyun, dimana anna ta'allaqat fil fahmi, dan ta'alluq ini, ta'alluqnya sifat kudrat kepada sesuatu yang tiada kemudian diadakan, ta'alluqnya sifat kudrat kepada sesuatu yang ada kemudian ditiadakan, itu namanya ta'alluq tanjizi. Di mana anna ta'allaqat fil fahmi, dengan mana bahwa sifat kudrat itu berhubungan langsung. Wa ta'alluq tanjizi hadithun, dan ta'alluq tanjizi itu hadith anyarnya adanya didahului oleh tiada. Sekian dulu ya, karena ada yang mengganjal di hati saya mengenai pengajian kita yang sudah, di mana dikatakan pada pengajian kita yang sudah dikatakan bahwa ya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu pekerjaan apapun, dan tidak ada perantara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengerjakan apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kaya dengan kekayaan yang mutlak. Dari dalil ini dapat kita ketahui bahwa tidak dapat memberi bekas bagi sesuatu daripada api, pisau, makan. Api tidak bisa membakar, pisau tidak bisa memutuskan, makan tidak bisa memberi kenyang, minum tidak bisa memberi kesegaran. Karena yang bisa memberikan bekas, yang bisa menghanguskan Allah, yang bisa memotong Allah, yang memberi rasa kenyang Allah, yang memberi rasa segar, itu Allah, bukan air. Di pengajian kita yang sudah kan bunyinya seperti itu. Nah, akhir-akhir ini sudah 2 kali saya pertama diundang kemana, ke Cenagara. Ada kiai yang bilang bahwa Rasulullah SAW juga diracun. Waktu kemarin diundang lagi ke Cisalupa, ada yang berkata yang nadanya sama, di mana beliau mengatakan bahwa Rasul juga diracun. Cuma dari nadanya saya jadi bisa menangkap bahwa Rasul diracun itu memberi kesan bahwa Rasul kena dengan racun itu. Itu terjadinya setelah perang Khubayr, diracunnya oleh seorang perempuan Yahudi. Memang bangsa Yahudi ini bangsa yang kerok yang daripada makhluk Allah yang ada di dunia. Nabi-nabi yang terdahulu pun ada beberapa nabi yang dibunuh, semua pembunuhnya adalah bangsa Yahudi.
sanaktu ma qalu wa qad salahumul anbiya bighairi haqqi wa naqulu dzuqu adzabal haqq. Mereka membunuh para nabi. Rasul diracun. Yang meracunnya seorang perempuan, kalau tidak salah namanya Zainab. Dia berusaha untuk mengetahui sesuatu apa yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia dapat info bahwa Rasul sangat gemar dengan paha kambing depan. Maka Rasul disuguhi kambing guling itu yang sudah dibubuhi dengan racun. Kemudian Rasul menyantapnya. Kalau kita lihat dari satu sumber tersebut lebih cenderung kepada bahwa Rasul sakit sampai dengan meninggal karena sebab racun itu. Dari sumber, tapi ada sumber yang lain yang menentang itu, bahwa Rasul tidak terkena dengan racun itu. Rasul memakan, Rasul merasa ada sesuatu yang janggal. Bahkan menurut sumber itu, daging yang mau disantapnya itu ngomong, saya ini sudah dilumuri oleh racun. Dan ini salah satu daripada mukjizatnya junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Karena semua mukjizat yang ada pada para nabi dan rasul itu ada pada Rasulullah SAW. Kalau Nabi Sulaiman alaihi salam bisa mengerti bahasanya binatang, kalau Rasul bukan hanya bahasa binatang, tetapi bahasa daripada benda mati Rasul mengerti. Wa khatabatul a'jal wa hanna ilal ibnu hanina hazinin. Wa khatabatul ahjar, berkata kepada Rasulullah SAW, batu-batu yang ada di genggaman tangannya itu ngomong sama Rasul. Batu itu nggak punya mulut. Kalau semut yang ngomong sama Nabi Sulaiman masih punya mulut, dan daripada binatang yang ini batu ngomong. Ngomong sama Rasul, saya sudah dilumuri racun. Ceritanya, setelah itu baru orang Yahudi itu dikumpulkan sama Rasulullah SAW dan ditanya salah satu pertanyaannya yang memang itu menjadi sasaran. Siapakah di antara kalian yang meracun makanan ini? Kira-kira kalau orang kena racun bisa ngomong begitu apa enggak? Siapa yang meracun daging kambing ini? Kata Rasul. Mengaku seorang perempuan daripada Yahudi. Dan ditanya oleh Rasul, kenapa kamu meracuni daging kambing ini? Jawabannya, lihat pulang, supaya aku bisa membunuhmu. Kenapa kamu supaya mau membunuh saya? Jawabannya, karena saya tidak tahu persis kamu itu seorang raja atau kamu seorang nabi. Seandainya kamu raja, berarti aku terbebas darimu. Seandainya engkau seorang nabi, racun itu tidak akan membuatmu kenapa-napa. Si perempuan Yahudi pun, seandainya junjungan kita itu seorang nabi, maka tidak akan terpengaruh oleh racun. Gak bakal apa-apa, mesti kemakan, kata si perempuan itu. Nah kemudian ada yang mengatakan terkena sampai dengan meninggalnya Rasul karena racun itu, ada yang mengatakan tidak kena. Terus terang, kalau saya lebih cenderung mengatakan Rasul tidak kena.
dengan racun tersebut. Karena kalau orang yang kena racun gak bakal bisa ngumpulin orang, gak bakal menyidang orang, nanya-nanya orang. Apalagi menurut satu sumber, jarak antara peristiwa Rasul memakan racun sampai dengan datang hari wafatnya Rasulullah itu jaraknya itu 4 tahun. 4 tahun kemudian baru Rasulullah. Kalau racun gak bakal selama itu. Kalau sebab racun. Kemudian yang paling membuat saya cenderung kepada bahwa Rasul enggak kena, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'simuka minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusahakan oleh manusia musyrikin untuk dibunuh, tapi senantiasa ismah Allah menyertainya, pemeliharaan dan penjagaan Allah senantiasa menyertainya. Begitu Rasul beserta Sayyidina Abu Bakar dikejar oleh musyrikin dan naik ke Jabal Sur, kemudian masuk ke dalam satu gua, tiba-tiba saja laba-laba ini membuat jalan menutup lubang tempat masuknya Rasul. Rasul lewat lubang sini, masuk ke dalam, langsung ditutup sama laba-laba. Kemudian di sini ada burung dara yang bertelur. Maka musyrikin ketika sampai dan masuk ke dua gua itu melihat ada burung dara lagi bertelur di sana, melihat juga sarang laba-laba, berpikir yang menurut logikanya tidak mungkin Rasul masuk ke lubang sini. Kalau Rasul masuk ke lubang sini, pasti sarang laba-laba itu rusak, dan pasti tidak akan pernah ada burung yang bersarang di sana, pasti terbang. Maka mereka kembali lagi. Itulah fakta pemeliharaan Allah atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu juga Rasul pernah bersabda langsung, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, Allah beserta kita. Ya. Satu. Kemudian kita kaitkan kepada masalah usuluddin, kepada masalah tauhid yang sudah kita yakini, yang sudah kita jadikan tauhid dan i'tiqad, bahwasanya api, pisau, makanan, minuman itu tidak bisa menggosokkan, tidak bisa memberi rasa kenyang, tidak bisa memutuskan, tidak bisa memberi rasa segar. Sama halnya racun tidak bisa, akan pernah bisa memadaratkan seseorang terkecuali dengan izin Allah Subhanahu. Seandainya Rasul kena pun itu sebenarnya bukan racun yang buatnya madarat, tetapi karena Allah menghendaki Rasul harus madarat bersamaan dengan terkena racun itu. Sebagaimana kalau orang terkena api, Allah menghendaki dia gosongnya bukan sama api, tapi gosongnya oleh Allah Subhanahu. Barang siapa orang yang mempercayai dan mengiktikadkan, mentauhidkan bahwa api bisa membakar dengan tabiatnya, kafirun bil ijma, maka orang ini adalah orang kafir dengan ijma ulama. Ia percaya bahwa api itu bisa menghanguskan dengan tabiatnya, artinya dengan kemampuan api itu, maka orang itu adalah orang yang kafir. Dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa ini dikatakan sebagai orang kafir? Karena memberi ada lagi selain daripada Allah yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai pekerjaan, padahal Allah wajib mempunyai sifat wada, pekerjaan hanya keluar daripada Allah. Saya tahu menewi itu pohon-pohon terus nyangkut saya sih yang buat kita cenderung kepada Rasul nggak kena. Innallaha ya'simuka minan nas.
Allah menjaga dan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Lihat Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bin Ali bin Fatimah al-Batul bintu Rasul, itu meninggalnya diracun. Siapa yang meracunnya? Istrinya sendiri. Mungkin orang bertanya, kok kena? Jawabannya bisa jadi. Kenapa? Karena Sayyidina Hasan tidak dinyatakan sebagaimana Allah menyatakan kepada Rasul, innallaha ya'simuka minan nas. Kalau Rasul dinyatakan seperti itu, maka bagaimana? Mudah-mudahan jangan salah di dalam akidah. Ini kalau kita salah di dalam akidah bisa merusak amal ibadah kita. Pentingnya pengajian itu seperti itu, supaya meluruskan akidah kita, meluruskan tauhid kita, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengalamatkan sifat yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.